Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Afandi. Saya di sini akan mempresentasikan pertanyaan dari matematika diskrit. Yang pertama, teori bilangan. Bilangan bulat. Teori bilangan adalah cabang matematika murni yang ditujukan untuk mempelajari bilangan bulat atau integer atau fungsi bernilai bilangan bulat. Kedua, bilangan bulat atau integer adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal, misalnya 8, 21, 8765, min 34, dan 0. Lalu, berlawanan dengan bilangan bulat adalah bilangan real yang mempunyai titik desimal seperti 8.0, 34.25, dan 0,0.025. Lalu sifat pembagian pada bilangan bulat. Pertama adalah misalkan A dan B bilangan bulat. A tidak sama dengan 0. A habis membagi B atau A divides B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan AC. Notasi A B jika B sama dengan AC, C E, Z, dan A tidak sama dengan 0. Contoh 1:4. Contoh 1, 4, 12. Karena 12/4 sama dengan 3 atau bilangan bulat, atau 12 sama dengan 4 kali 3. Tetapi 4 13, karena 13/4 sama dengan 3,25 atau bukan bilangan bulat. Soal 1. Hitunglah banyak bilangan bulat di antara 1 dan 300 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis 5 maupun 7 untuk menyelesaikan masalah ini. Kita perlu mencari bilangan bulat di antara 1 dan 300 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 maupun 7. Pertama, kita bisa mencari bilangan yang habis dibagi 3 di antara 1 dan 300. Bilangan-bilangan tersebut adalah kelipatan 3 yang kurang dari atau sama dengan 300. Jadi kita akan memiliki 3, 6, 9, 12, dan seterusnya 297, 3003, 6, 9, 12. Selanjutnya, kita perlu memeriksa apakah bilangan-bilangan ini habis dibagi 5 atau 7. Untuk bilangan tersebut tidak habis dibagi 5, kita bisa memeriksa apakah sisa pembagian bilangan dengan 5 tidak sama dengan 0. Untuk bilangan tersebut tidak habis dibagi 7, kita bisa memeriksa apakah sisa pembagian bilangan dengan 7 tidak sama dengan 0. Kita bisa menggunakan sisa pembagian atau modulus untuk melakukan hal ini. Lalu, banyaknya bilangan dalam rentang 1 hingga 300 yang habis dibagi 3 adalah 300/3 sama dengan 100. Kedua, banyaknya bilangan dalam rentang 1 hingga 300 yang habis dibagi 3 dan 5 adalah 300 per dalam kurung 3 kali 5 sama dengan 20. Banyaknya bilangan dalam rentang 1 hingga 300 yang habis dibagi 3 dan 7 adalah 300 per 3 kali 7 per dalam kurung 3 kali 7 sama dengan 14. Banyaknya bilangan dalam rentang 1 hingga 300 yang habis dibagi 3, 5, dan 7 adalah 300 per dalam kurung 357 sama dengan 2. Jadi kita bisa hitung 100 kurang 20 kurang 14 tambah 12 sama dengan 100 kurang 20 kurang 14 tambah 2 sama dengan 68. Jadi ada 68 bilangan bulat di antara 1 dan 300 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 maupun 7. Lalu definisi himpunan. Himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Kedua, objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Tiga, HMJ adalah contoh sebuah himpunan. Di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa. Yang mahasiswa berbeda satu sama lain. Operasi terhadap himpunan. Pertama, 1. Irisan atau intersection. Notasi A irisan B sama dengan dalam kurung kurawal X, E, A, dan X, E, B. Contoh 14. Jika A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, dan B 4, 10, 14, 18, maka A irisan B sama dengan 4,
10. Yang kedua, jika A 3, 5, 9 dan B min 2, 6, maka A irisan B sama dengan kosong. Artinya A sama dengan B. Dua gabungan atau union. Notasi A gabungan B sama dengan XE A atau XE B. Contoh 15. Jika A sama dengan 258 dan B 7522, maka A gabungan B sama dengan 257822. A gabungan 0 sama dengan A. 3. Komplement. Notasi A aksen. Contohnya misalkan U sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Jika A 1, 3, 7, 9, maka A aksen sama dengan 2, 4, 6, 8. Yang kedua, jika A sama dengan X per 2, P, X min kecil dari 9, maka A aksen sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Keempat, selisih atau difference. Notasi A kurang B sama dengan XXE A dan XE B sama dengan A irisan B. Contoh 18. Jika A 1, 2, 3, 10 dan B 2, 4, 6, 8, 10, maka A kurang B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Dan B kurang A sama dengan himpunan kosong. Kedua, 1, 3, 5 kurang 1, 2, 3 sama dengan 5. Tapi 1, 2, 3 kurang 1, 3, 5 sama dengan 2. Yang kelima, beda setangkup. Symmetric difference. Notasi A, B sama dengan A gabungan U kurang A irisan B sama dengan A kurang B gabungan B kurang A. Contoh, jika A 2, 4, 6 dan B 2, 3, 5, maka A beda setangkup B sama dengan 3, 4, 5, 6. Soal 2. Di antara 100 mahasiswa, 32 orang mempelajari matematika, 20 orang baris data, dan 40 orang mempelajari matematika dan Daspro, dan 7 orang mempelajari matematika dan basis data. 10 orang basis data dan Daspro, dan 30 orang tidak mempelajari satupun dari mata kuliah tersebut. Pertanyaannya, A. Hitunglah banyaknya mahasiswa yang mempelajari ketiga mata kuliah tersebut. Yang B. Hitunglah banyaknya mahasiswa yang mempelajari hanya satu di antara ketiganya. Diberikan informasi berikut. Jumlah total mahasiswa atau N adalah 100. Jumlah mahasiswa yang mempelajari matematika atau M adalah 32. Jumlah mahasiswa yang mempelajari basis data atau B adalah 20. Dan jumlah mahasiswa yang mempelajari Daspro atau D adalah 45. Jumlah mahasiswa yang mempelajari matematika dan Daspro MD sama dengan 15. Jumlah mahasiswa yang mempelajari matematika dan basis data atau MB sama dengan 7. Jumlah mahasiswa yang mempelajari basis data dan Daspro atau BD sama dengan 10. Jumlah mahasiswa yang tidak mengambil salah satu dari ketiga mata kuliah tersebut adalah 30. Kita bisa menggunakan prinsip-prinsip himpunan untuk menyelesaikan masalah ini. Hitunglah banyaknya mahasiswa yang mempelajari ketiga mata kuliah tersebut. N atau M U B U D sama dengan N dalam kurung M yang tidak mempelajari satupun di antara ketiga. N dalam kurung M U B U D sama dengan 100 kurang 30. N M U B U D sama dengan 70. Untuk mencari jumlah mahasiswa yang mempelajari ketiga mata kuliah tersebut adalah M irisan B, irisan D, kita dapat menggunakan prinsip inklusi eksklusi. NM gabungan B gabungan D sama dengan NM tambah NB tambah ND kurang NM irisan B kurang NM irisan D kurang NB irisan D dan tambah NM irisan B irisan D. 70 sama dengan 32 tambah 20 tambah 5 kurang 7 kurang 15 kurang 10 tambah N dalam kurung
M irisan B irisan D. 70 tambah 65 tambah N dalam kurung M irisan B irisan D. Nah, lalu kita pindahkan N dalam kurung M irisan B irisan D sama dengan 5. Jadi ada 5 mahasiswa yang mempelajari tiga mata kuliah tersebut. Hitunglah banyaknya mahasiswa mempelajari hanya satu di antara ketiganya. Jumlah mahasiswa yang hanya mempelajari matematika saja. Pertama, N dalam kurung M kurang NM irisan B kurang NM irisan B irisan D tambah NM irisan D kurang NM irisan B irisan D tambah NM irisan B irisan D. Sama dengan 32 kurang 7 kurang 5 tambah 15 kurang 5 tambah 5 sama dengan 32 kurang 2 tambah 10 tambah 5. Jadi sama dengan 32 kurang 17 sama dengan ada 15 orang. Jumlah mahasiswa yang hanya mempelajari basis data saja. NB kurang NM irisan B kurang NM irisan B irisan D tambah NB irisan D kurang NM irisan B irisan D tambah NM irisan B irisan D sama dengan 20 kurang 7 20 kurang 7 kurang 5 tambah 10 kurang 5 tambah 5 sama dengan 20 kurang 2 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20 kurang 12 sama dengan 8 orang. B. Hitunglah banyaknya mahasiswa yang mempelajari satu di antara ketiganya. Jumlah mahasiswa yang hanya mempelajari Daspro saja sama dengan ND kurang NM irisan D kurang NM irisan B irisan D tambah NB irisan D kurang NM irisan B irisan D tambah NM irisan B irisan D. 45 kurang 15 kurang 5 tambah 10 kurang 5 tambah 5. Dengan 45 kurang 10 tambah 5 tambah 5. Dengan 45 kurang 20 dengan 25 orang. Lalu masuk metrik dan relasi. Pengantar matriks. Matriks adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Matriks A yang berukuran dari M baris dan N kolom MXN adalah matriks bujur sangkar adalah matriks yang berukuran NXN. Dalam notasi ringkas, kita lazim menuliskan matriks dengan notasi A. Contoh di bawah ini menggunakan adalah matriks yang menggunakan 3 kali 4. Lalu matriks simetri adalah matriks yang A sama dengan A untuk setiap I dan J. Contoh di bawah ini. Itu adalah contoh matriks simetri. Masuk metrik 0, 1. Atau matriks biner adalah matriks yang setiap elemennya hanya bernilai 0 atau 1. Di bawah ini adalah contoh matriks 0 atau 1. Definisi relasi. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A X B. Notasi R subset dari A X B. ARB adalah notasi untuk A, B, E, R yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. ARB adalah notasi untuk A, B, E, R yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R, dan himpunan B disebut daerah hasil atau kodomain dari R. Relasi pada sebuah himpunan. Relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari A kali A. Relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A X A. Notasi R subset dari A X A. Satu, representasi relasi dan diagram panah. Itu dia contohnya. Lalu representasi relasi dengan tabel. Kolom pertama tabel menyatakan daerah hasil, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Ya. Representasi relasi dengan matriks. Misalkan R adalah relasi dari A sama dengan dan B. Itu relasi R dapat disajikan dengan matriks yang dalam hal ini. Representasi relasi dengan graf berarah. Relasi pada sebuah himpunan dapat dipresentasikan secara grafis dan graf berarah. Graf berarah tidak didefinisikan untuk tiap elemen himpunan dinyatakan dalam sebuah titik. Pasangan berurut dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Busur semacam itu disebut gelang atau kalang. Ini dia contohnya. Lalu lanjut.
Sifat-sifat relasi. Relasi yang didefinisikan ada sebuah himpunan mempunyai beberapa sifat. Satu, refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A elemen R untuk setiap A elemen A. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A elemen A. Sedemikian sehingga A, A elemen R. Menghantar transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B elemen R dan BC elemen R, maka AC elemen R untuk ABC elemen A. Jika setangkup simetrik dan tolak setangkup antisimetrik. Soal 3. Terdapat matriks relasi sebagai berikut. Apakah matriks di atas bersifat refleksif? B. Setangkup. C. Tolak setangkup. D. Transitif. Sebutkan alasannya. Nah, dari matriks kita yang A, untuk dari matriks ini kita mengetahui bahwa relasi R11, 12, 13, 22, 23, 24, 33, 34, 35, 41, 44, 45, 51, 52, 55 bersifat refleksif. Karena terdapat diagonal utama elemen yang berbentuk AA, yaitu 11, 22, 33, 44, dan 55. Yang menunjukkan kalau matriks ini bersifat refleksif. Untuk menentukan apa matriks ini bersifat setangkup, kita perlu memeriksa apakah setiap pasangan AB dalam R juga memiliki pasangan BA dalam R. Nah, masuk yang soal 4. Tentukan klosur menghantar dari relasi 2, 1, 2,3, 3,1, 3,4, 4,1, 4,3 pada himpunan 1, 2, 3, 4. Untuk menentukan klosur menghantar dari relasi yang diberikan, kita perlu melihat semua kemungkinan pasangan yang dapat dicapai melalui serangkaian langkah relasi tersebut. Relasi yang diberikan adalah 2,1, 2,3, 3,1, 3,4, 4,1, 4,3. Kita akan mencari semua pasangan yang bisa dicapai dari setiap anggota dalam relasi ini. Dari 2,1, 2,1 ini dia. Tuh, masuk aplikasi teori bilangan atau fungsi hash. Fungsi hash kegunaan pengalamatan data di dalam memori untuk tujuan pengaksesan data dengan cepat. Bentuk HK, Kamot, dan ini. Ini dia contohnya. Soal kelima. Tunjukkan bagaimana sih kumpulan data dengan kunci-kunci sebagai berikut. Pertama 71,714, 631, 26, 373, 775, 906, 509, 2032, 42, 4, 136, 1028. Ditempatkan dalam memori dengan fungsi hash tegak. Hitung hashcode untuk setiap kunci. Lakukan operasi modulus 17 pada setiap nilai kunci. Kedua, tempatkan kunci ke dalam tabel hash. Simpan kunci pada indeks yang sesuai dengan nilai hashcode. Contoh perhitungan. Mari kita hitung hashcode untuk setiap kunci dan tempatkan kunci tersebut dalam tabel hash. Data dan hashcode. 1. 714 mod 17 sama dengan 0. 2. 631 mod 17 sama dengan 2, 3, 26 mod 17 sama dengan 9, 4, 373 mod 17 sama dengan 0, 5, 775 mod 17 sama dengan 1, 6, 906 mod 17 sama dengan 5, 5, 7, 509 mod 17 sama dengan 6, 8, 2, 2032 mod 17 sama dengan 9, 9, 42 mod 17 sama dengan 8, 10, 4 mod 17 sama dengan 4, 11, 136 mod 17 sama dengan 0, 12, 1028 mod 17 sama dengan 9. Ini dia ISBN-nya. Masuk ke soal 6. 9 angka pertama dari kode ISBN sebuah buku adalah 0 sampai 07 sampai 053955. Tentukan karakter uji untuk buku tersebut. Tuliskan 9 digit pertama dari ISBN 0070539650 02053965. Kalikan setiap digit dengan posisinya dan hitung jumlah tersebut. 1 kali 0 sama dengan 0, 2 kali 0 sama dengan 0, 3 kali 7, 21, 4 kali 0,
0, 5 kali 5, 25, 6 kali 3, 18, 7 kali 9, 63, 8 kali 6, 8, 9 kali 5, 45. Jumlah adalah 0 tambah 0 tambah 21 tambah 0 tambah 25 tambah 18 tambah 63 tambah 48 tambah 45 sama dengan 220. Kriptografi. Kriptografi dari bahasa Yunani yang artinya secret writing. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan dengan cara menyandikannya. Tujuannya adalah agar pesan yang bersifat rahasia tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Pesan dan data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain plain text atau plain text. Ciphertext atau ciphertext. Pesan yang telah disandikan sehingga tidak memiliki makna lagi. Contoh plain text. Culik anak itu jam 11 siang. Nah, contoh ciphertextnya itu dia. Deskripsinya proses menyandikan plain text menjadi ciphertext. Deskripsinya proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text-nya. Algoritma dibuat algoritma RSA dibuat oleh 3 peneliti MIT, yaitu Ronald Rives, Adi Samir, dan Leonard Adlenan pada tahun 1976. Termasuk algoritma kriptografi metri asimetri kunci untuk inskripsi berbeda dengan kunci untuk deskripsi. Di dalam algoritma RSA, setiap pengguna memiliki sepasang kunci. Satu kunci publik E untuk menginskripsi pesan, dua kunci privat P untuk mendeskripsi pesan. Lalu kunci publik tidak rahasia atau diumumkan pada publik sehingga kunci privat rahasianya hanya diketahui oleh pemilik kunci. Lalu dinamakan juga kriptografi kunci publik atau publik key kriptografi. Masuk soal 7. Deskripsikan pesan berikut soal MIT menggunakan algoritma RSA dengan nilai P sama dengan 23, Q sama dengan 31, dan E 29. Pilih dua bilangan prima P dan Q, yaitu 23 dan 31. Hitung N PQ. 23 kali 31 sama dengan 317. Hitung M sama dengan P kurang 1, Q kurang 1. 23 kurang 1 kali 31 kurang 1 sama dengan 22 kurang 3, 22 kali 30 sama dengan 660. Pilih sebuah bilangan bulat untuk kunci publik E yang relatif prima terhadap M. Dalam kasus ini E sama dengan 29 sudah valid atau 29,660 atau sama dengan 1. Ubah setiap karakter dalam pesan menjadi nilai ASCII dan inskripsi setiap nilai ASCII menggunakan kunci publik NE dengan rumus C sama dengan ME mod N. Baik, sekian itu presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.